Halo semua, selamat datang di video pembelajaran pengembangan media presentasi. Dalam membuat presentasi yang efektif, terdapat 3 langkah utama. Nah, maka dari itu, materi ini akan terbagi ke dalam 3 bagian video, yaitu perencanaan, persiapan, dan presentasi. Dalam video ini, kita akan membahas tahap terakhir, yaitu tahap presentasi. Pada akhir video ini, kamu diharapkan dapat menjelaskan proses setup dalam presentasi dengan baik, dan menjelaskan proses delivery dalam presentasi dengan baik. Video ini terbagi dalam 2 bagian utama. Yang pertama setup atau persiapan, yang kedua delivery atau penyampaian. Pertama-tama yang akan kita bahas di chapter ini adalah persiapan presentasi. Yang perlu diperhatikan yaitu penataan ruangan. Audiens harus bisa melihat dan mendengar dengan jelas, jarak layar harus sesuai dengan pandangan audiens, penataan ruang sangat penting agar pesan visual dan suara bisa diterima dengan baik oleh semua audiens. Pastikan speaker terdengar sampai ke barisan belakang dan tampilan layar tidak terhalang benda ataupun orang. Yang selanjutnya itu adalah posisi layar, sejajar atau sedikit lebih tinggi dari mata audiens yang duduk. Posisi layar yang terlalu tinggi atau rendah bisa membuat audiens tidak nyaman saat melihat. Idealnya layar sejajar dengan pandangan mata agar tidak membuat leher pegal. Selanjutnya suhu ruangan. Jangan terlalu panas agar audiens tetap fokus. Suhu yang terlalu panas membuat audiens cepat mengantuk. Jika memungkinkan, pastikan ventilasi atau AC bekerja dengan baik sebelum presentasi dimulai. Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu pencahayaan. Cukup gelap untuk visual, cukup terang untuk pembicara dan catatan. Hindari ruangan yang terlalu terang yang membuat proyeksi tidak terlihat, atau terlalu gelap yang menyulitkan pembicara membaca catatan dan membuat suasana terlalu sunyi. Selanjutnya listrik dan peralatan. Pastikan daya cukup, alat berfungsi baik, dan ada cadangan seperti bohlam, kabel, ataupun remote. Lakukan pengecekan minimal 30 menit sebelum presentasi. Bawa cadangan seperti kabel, ekstensi, pointer, dan bahkan flash disk jika presentasi diakses dari komputer lain. Yang terakhir, keamanan. Rapikan kabel, pastikan pintu keluar aman, dan ketahuilah lokasi alat darurat. Keselamatan audiens adalah prioritas. Kabel yang berserakan bisa menjadi penyebab kecelakaan. Selain itu, Anda harus tahu di mana alat pemadam kebakaran atau pintu darurat berada untuk mengantisipasi situasi darurat. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyampaian presentasi. Karena kesuksesan presentasi tergantung pada penyaji, maka dari itu perhatikan hal-hal seperti penampilan, rapi, nyaman, dan percaya diri. Penampilan adalah kesan pertama yang ditangkap audiens. Pilih pakaian yang sesuai konteks, baik formal ataupun semi-formal. Pastikan nyaman agar tidak mengganggu saat berbicara. Selanjutnya, penyampaian. Bicara jelas, antusias, gunakan bahasa tubuh yang positif, hindari gerakan yang mengganggu, suara yang jelas dan intonasi yang hidup akan membuat audiens lebih terlibat. Gunakan bahasa tubuh seperti senyuman, gerakan tangan yang wajar, dan berdiri tegap untuk menunjukkan semangat. Selanjutnya posisi. Berdiri di sisi kiri layar, dari sudut pandang audiens, jangan menghalangi layar. Posisi berdiri yang strategis membantu audiens tetap fokus pada visual yang ditampilkan. Berdiri di sisi kiri layar membuat alur pandang audiens dari kiri ke kanan tetap lancar, sesuai kebiasaan dari membaca. Selanjutnya, interaksi. Beri kesempatan bertanya, dengarkan, jawab singkat, jaga kontak mata, dengarkan pertanyaan dengan penuh perhatian, ulangi bila perlu, dan berikan jawaban yang langsung dan ringkas. Selanjutnya, visual. Gunakan pointer, beri waktu untuk memahami, jangan terus-menerus melihat layar, gunakan pointer untuk menyoroti bagian penting dari visual. Ini membantu audiens mengikuti penjelasan dengan lebih mudah. Yang terakhir, alat dan waktu. Gunakan alat bantu dengan tepat, atur waktu, siapkan rencana cadangan. Pastikan alat bantu seperti proyektor, laptop, ataupun pointer berfungsi dengan baik. Hindari terlalu banyak animasi atau efek yang mengganggu. Perhatikan batas waktu presentasi dan usahakan tidak melebihi durasi yang ditentukan.
Hal terakhir yang akan dibahas pada chapter ini adalah evaluasi presentasi. Setelah presentasi, lakukan evaluasi dengan penilaian ahli, minta orang yang paham menilai dan tanyakan kepada mereka apakah struktur presentasi sudah baik dan berurutan, dan apakah media yang digunakan relevan dan mendukung tujuan, serta apakah tujuan presentasi berhasil dicapai. Dengan melibatkan evaluator yang berpengalaman membantu melihat aspek yang sering luput dari perhatian presenter. Saran dari pihak ketiga bisa menjadi masukan objektif untuk pengembangan di masa mendatang. Evaluator bisa berasal dari dosen, teman sejawat, atau ahli komunikasi visual. Dan bisa juga dilakukan dengan cara formulir evaluasi. Gunakan formulir sederhana yang berisi pertanyaan penting dan menggunakan skala penilaian yang mudah dipahami. Formulir evaluasi sangat membantu dalam mengumpulkan pendapat dari audiens secara sistematis. Demikian pembahasan tentang tahap terakhir, yaitu tahap presentasi dalam proses pengembangan media presentasi. Semoga materi ini membantumu menyusun presentasi yang tidak hanya menarik, tapi juga efektif dan sistematis. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa lagi.